Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Ana selaku dosen teori akuntansi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan ekuitas. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aprilia Gita Wulan Safira dengan NIM B12 2020 04 201. Yang kedua, Marcelino Yubel Putra dengan NIM B12 2020 04 204. Yang ketiga, Fania Yudis Ardelia B12 2020 04 208. Yang keempat, Banggari Pastiana NIM B12 2020 04 218. Dan yang terakhir, Dini Oktavia Rahmawati dengan NIM B12 2020 04 231. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. Yang pertama ada ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas itu juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Nah, rumus ekuitas itu ada aset dikurangi dengan liabilitas. Istilah ekuitas itu berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih penjualan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan mengalami pengurangan terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan, dan atau karena kerugian. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang sering kali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum operasi, saldo laba, dan unsur lain. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2007, tujuan ekuitas itu sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Elemen ekuitas. Yang pertama, modal disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal disetor dibagi ke dalam dua jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham. Yang kedua, laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun sebelumnya yang dibagi sebagai dividen. Yang ketiga, modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. Yang keempat, nilai sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Yang kelima, modal lain-lain. Contoh modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurang dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Kedua, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurang dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Pengakuan dan pengukuran ekuitas. Dalam pengakuan modal atau ekuitas, biasanya diakui saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan maupun partnership. Modal yang disetor diakui pada saat penerimaan baik berupa kas
ataupun non-kas. Saldo normal ekuitas berada di sisi kredit. Modal atau ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Sementara untuk setoran yang berupa non-kas akan diukur sebesar nilai wajar non-kas pada saat diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal yang disetujui Dewan Komisaris. Ekuitas pemegang saham terdiri dari dua komponen. Yang pertama modal disetor dan yang kedua laba ditahan. Modal disetor, komponen yang termasuk dalam modal setor adalah bagian dari modal yuridis. Komponen yang ada di dalam antara lain seperti kapitalisasi laba ditahan, penerbitan saham baru, dividen saham, konversi obligasi, dan juga stock subscription. Ya, hanya itu, secara umum, komponen lainnya yang juga termasuk dalam modal disetor ini adalah penjualan saham treasury, premium modal saham, penyerapan defisit, restrukturisasi kapital, deklarasi dividen, likuidasi, dan juga revaluasi aset. Yang kedua, laba ditahan. Yang termasuk dalam komponen rumus ekuitas pemilik saham laba ditahan ini antara lain seperti laporan laba rugi, rekapitulasi, dividen, dan juga perubahan akuntansi. Hanya itu, komponen yang masuk dalam ekuitas pemilik saham laba ditahan selanjutnya juga ada untung penahanan belum terrealisasi, hak pemegang saham minoritas, dan juga penyesuaian kapital belum terrealisasi lainnya. Mengetahui komponen ekuitas pemilik saham jenis laba ditahan ini merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Hal ini karena ekuitas pemilik saham ini akan menjadi indikator penting pada neraca yang akan dirangkum ke dalam laporan laba rugi perusahaan. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu komponen ekuitas pemegang saham. Komponen ekuitas pemegang saham ini dapat dibagi menjadi 3, seperti gambar di slide tersebut. Yang pertama, modal setoran, modal bentukan, dan lain-lain. Modal setoran sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Dalam modal yuridis terdapat penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham terkonversi, pemesanan saham. Untuk model setoran lainnya terdapat premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Yang kedua yaitu modal bentukan. Modal bentukan sendiri terdapat laba atau rugi dari statement laba rugi. Yang kedua dividen, yang ketiga rekapitalisasi, yang keempat defisit, yang kelima koreksi, dan yang terakhir perubahan akuntansi. Penyajian modal disetor dipisah dari laba ditahan untuk 1. Membedakan sumber. Modal yang disetor mencerminkan riwayat modal sejak berdirinya perseroan, sedangkan laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba. 2. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba atau earning power. Dari sisi yuridis, modal setoran merupakan dana dasar basic fund yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa. Sementara laba ditahan adalah jumlah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Tujuan penyajian ekuitas. Tujuan ini adalah pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakai statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan atau stewardship management
informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perilaku, saya mewakili kelompok 1 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.